Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Saslia Ifada. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Toxic Relationship terhadap Kesehatan Mental dan Perkembangan Diri. Dalam bab satu pendahuluan, yang melatar belakangi penelitian ini adalah sejatinya manusia diciptakan berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan, uh, yang mana pasangan ini dapat diartikan sebagai teman hidup, di mana kita sedang menuju proses pendewasaan. Jadi pasangan bukan lagi hanya status mata, namun masa di mana dimulainya proses dengan berkomitmen menuju ke tahap yang lebih serius. Sejatinya dalam setiap hubungan tidak selalu ada masa rainbow and butterfly. Banyak pasangan di luar sana yang mengalami ketidaknyamanan atau tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan dalam menjalin sebuah hubungan. Fenomena ini dikenal sebagai istilah toxic relationship atau dapat diartikan sebagai hubungan yang beracun. Jadi toxic relationship ini adalah hubungan interpersonal yang dimana salah satu individu yang ada di dalamnya merasakan sedih, marah, khawatir berlebih mengenai sesuatu. Jadi dengan demikian, pada hubungan ini cenderung saling menjatuhkan dalam konteks yang kurang baik dan tidak saling mendukung atau menghormati pasangan satu sama lain. Namun, pasangan yang mengalami toxic relationship ini mengetahui dan sadar bahwasannya salah satu dari mereka ini tidak menyukai sikap dari pasangannya, namun enggan untuk mengungkapkan karena rasa akan takut ditinggalkan. Jadi, rasa kekhawatiran tersebut jelas sudah menjadi di mana ciri dari hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship yang umumnya banyak dialami di usia remaja. Mengapa demikian? Karena di usia remaja ini emosi seseorang dapat dibilang belum seimbang karena eh, berakibat meluapkan sesuatu baik permasalahan pribadi atau ketidaksetujuan ini berimbas kepada pasangannya. Jadi menurut Praptiningsih, usia remaja ini merupakan usia yang rawan di mana pengendalian terhadap diri ini masih rendah, emosinya belum terkendali, dan belum tumbuhnya kedewasaan yang belum terbentuk secara matang. Toxic relationship ini tidak hanya terjadi dalam sebuah hubungan yang berstatus pacaran, namun toxic relationship ini dapat terjadi pada lingkup pertemanan atau bahkan keluarga atau yang dikenal dengan sebutan toxic parenting. Jadi seseorang yang sudah berada dalam hubungan toksik ini sulit untuk keluar dari zona tersebut karena adanya sikap manipulasi yang dilakukan atau bahkan memiliki pikiran si, si korban ini dapat mengubah sifat pasangannya, yakni menaruh kepercayaan kepada pasangannya tersebut agar dapat berubah menjadi lebih baik dan berhenti menyakiti. Namun hal ini tidak dapat dihindari, bahkan hal buruk ini dapat terjadi, yakni seseorang memiliki pikiran tidak ada seorang pun yang dapat menerima dirinya. Ini merupakan ciri dari toxic relationship, yakni membuat korbannya merasakan rendah diri, bahkan ragu untuk memulai hubungan dengan orang baru dan memilih bertahan dengan orang yang dinilai toksik tersebut. Hal ini dapat dinyatakan sebagai kasus nyata. Kenapa? Karena seseorang yang terjebak dalam toxic relationship ini memiliki kondisi mental yang rentan sehingga tidak dapat berpikir secara jernih atas situasi yang sedang dihadapi. Jadi dampak dari hubungan toxic relationship ini sangat membawa pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan seseorang. Eh, Dampaknya ini si korban dari toxic relationship ini menjadi tidak produktif, cenderung menutup diri kepada lingkungan sekitar, bahkan terjadinya gangguan kesehatan mental yang berujung kepada ledakan emosional. Dikutip dalam Julianto pada tahun 2020. Jadi hubungan toksik ini sangat mempengaruhi kesehatan mental korbannya.
Persoalan mengenai kesadaran terhadap kesehatan mental ini di Indonesia cenderung masih rendah di pandangan masyarakat awam pada umumnya. Jadi kesehatan kesehatan ini hanya diartikan sebagai sebuah kondisi jasmani yang sehat, baik secara fisik maupun sosial yang mendukung. Eee, Melalui korban toxic relationship membuat, individu ini tidak dapat mengembangkan diri dan bahkan kesulitan dalam penerimaan diri korban tersebut. Jadi, dampaknya korban merasa menjadi tidak bahagia dan memiliki perasaan bersalah yang besar di mana akan mempengaruhi self acceptance, mempengaruhi penerimaan diri pada korban. Jadi, usia usia remaja ini seharusnya adalah fase di mana seseorang ini sedang mencari jati diri dan memperluas relasi, tapi tidak untuk, yang sedang dalam hubungan toksik. Hal ini justru menjadi hambatan satu sama lain. Jadi, sikap saling kekang antar pasangan ini seperti larangan yang harus dipatuhi dengan keterpaksaan mengenai hal-hal kecil sekalipun sangat berimbas buruk terhadap satu sama lain. Contohnya, larangan seperti dilarangnya bertemu, berkomunikasi, atau bahkan permasalahan satu kelompok belajar dengan lawan jenis ini merupakan latar belakang permasalahan yang umumnya terjadi, walaupun dalam konteks positif. Jadi idealnya dalam menjalin sebuah hubungan ini akan menciptakan rasa saling sayang, memberikan rasa aman dan nyaman satu sama lain, beda halnya dengan hubungan yang toksik, di mana salah satunya ini bersifat cenderung mendominasi, bahkan bersifat manipulatif, dicurigai, dikekang, tidak mendapat dukungan, atau bahkan di bawah kontrol pasangannya. Dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka, rumusan masalahnya terbagi atas 2, yaitu yang pertama, apakah toxic relationship mengaruhi kesehatan mental dan perkembangan diri, dan yang kedua, apakah korban, toxic relationship ini dapat keluar dari zona hubungan toksik tersebut. Adapun tujuan penelitiannya, ini untuk mengetahui apakah toxic relationship ini mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan diri, kemudian untuk mengetahui apakah korban toxic relationship ini dapat keluar dari zona hubungan toksik. Manfaat penelitian, dibagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis ini dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan dan meningkatkan kesadaran mengenai toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Adapun manfaat praktisnya, ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi terkait pengaruh toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Adapun kajian teori, yang pertama konsep, toxic relationship ini menurut McGirder, toxic relationship ini didefinisikan sebagai hubungan yang ditandai dengan perilaku pasangan yang dinilai buruk secara emosional dan tidak jarang secara fisik merusak pada pasangannya. Jadi toxic relationship ini akan mempengaruhi mental seseorang karena pelaku ini memiliki emosi yang tidak stabil. Eee, Sejatinya hubungan toksik ini didasari oleh emosi, kekerasan verbal maupun nonverbal, dan kemungkinan, akan terjadi hal tersebut ini, akan berdampak kepada kesehatan mental korban dari toxic relationship tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan yang tidak sehat ini dapat berpengaruh kepada hilangnya bentuk harga diri yang dimiliki apabila berlama-lama dalam menjalin hubungan toksik tersebut. Bahkan dampak lain yang lebih buruk, ini tidak menutup kemungkinan dapat dialami oleh korban toxic relationship, yang akan menghambat perkembangan diri dan berdampak kepada kesehatan mental korbannya. Jadi menurut Tejo dapat, diartikan toxic relationship ini adalah munculnya pola yang dapat melibatkan sikap posesif, mendominasi, penolakan atau bahkan keegoisan, tetapi mempertahankan keadaan tersebut dan menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Jadi, pasangan yang terjebak dalam toxic relationship ini akan menganggap hal ini sebagai rasa bentuk kasih sayang, padahal hal tersebut adalah
ciri dari suatu pola toxic relationship, yaitu yang tadi posesif, cenderung mendominasi, dan keegoisan. Jadi pasangan yang mengalami toxic ini berpikir, lebih baik tetap berada dalam hubungan tersebut dibanding tidak sama sekali, dan pasangan yang berada dalam hubungan toxic ini, sebetulnya menyadari bahwasanya hubungan yang, ia jalani ini tidak sehat, tetapi, eee, seseorang tersebut, enggan untuk mengungkapkan hal tersebut karena rasa takut, rasa cemas akan ditinggalkan oleh pasangannya. Hal itu merupakan pola dari toxic relationship. Adapun ciri dari toxic relationship ini, yang pertama adanya komunikasi yang tidak sehat. Jadi, idealnya dalam menjalin sebuah hubungan ini, komunikasi ini sangat diperlukan untuk, menciptakan, apa ya, chemistry. Jadi komunikasi yang diciptakan ini terkesan sehat, di mana berisi kalimat-kalimat dukungan, pujian, perhatian, dan lain sebagainya. Namun, beda halnya yang dalam mengalami hubungan toksik ini, komunikasi ini cenderung tidak sehat, di mana terdapat kalimat-kalimat sarkasme, kritikan, atau bahkan pertengkaran yang mengarah kepada pemutusan hubungan. Yang kedua adalah sikap mengatur. Jadi, eee, dalam hubungan toxic relationship ini pasangannya cenderung mendominasi, suka mengatur pasangannya. Di sini, istilah mengatur ini lebih cenderung kepada ingin menguasai dan mengontrol pasangannya, sehingga korban ini berada di bawah kontrol pasangannya tersebut dan, si korban memiliki tembok besar dalam, perkembangan diri. Jadi, korbannya ini, diatur oleh pasangannya karena, si pasangannya ini cenderung ingin menguasai dan mengontrol pasangannya. Maka dari itu, korban sulit untuk berkembang, untuk memperkembangkan diri, karena memiliki tembok besar. Yang selanjutnya adalah menerima kekerasan. Jadi, kekerasan yang diterima oleh pasangan yang menjalin toxic relationship ini bukan sekedar hanya kekerasan fisik, namun kekerasan verbal dan nonverbal. Jadi kekerasan verbal ini dapat, berupa cacian yang dilontarkan pasangannya atau bahkan kalimat sarkasme. Sedangkan, nonverbal ini adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jadi, eee, kekerasan ini bukan hanya sekedar kekerasan fisik, namun kekerasan verbal juga dapat dikategorikan sebagai, ciri-ciri dari toxic relationship seperti, eee, munculnya cacian atau bahkan mengkritik secara berlebih pasangannya. Sebab kedua adalah mengenai kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari ikatan sosial, produktivitas, kedamaian, dan stabilitas lingkungan yang dapat berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dikutip dari Handayani. Jadi, sejatinya kesehatan mental ini sangat amat berpengaruh terhadap lingkungan sosial masyarakat dan, tingkat produktivitas seseorang. Di mana kesehatan mental ini bukan hanya sekedar kondisi sehat melalui fisik dan mental, namun, kondisi ini di mana seseorang dapat hidup secara produktif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kesehatan mental ini sangat berperan penting, tapi kesadaran ini, masih dibilang rendah di kalangan masyarakat. Jadi masih masih banyak yang belum aware terhadap kesehatan mental dirinya sendiri. Kesehatan mental ini, sering disebut juga atau dikenal sebagai mental health, ya ini, mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial, di mana mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Jadi kesehatan mental ini, di setiap tahap kehidupan dari masa kanak-kanak dan, menuju masa dewasa, dalam menjalin hubungan toksik ini, kesehatan mental ini merupakan dampak yang sangat berpengaruh terhadap seseorang. Jadi beberapa gangguan seperti kecemasan berlebih, anxiety, ketakutan, dan bahkan merasakan, dirinya ini tidak berguna akan muncul dan berimbas kepada sosial. Selanjutnya, ada perkembangan diri. Jadi dalam perkembangan diri ini sepatutnya memahami konsep diri. Apa sih konsep diri? Konsep diri ini
tentang bagaimana seseorang memandang dirinya, eee, menyangkut fisik, sosial, serta menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Jadi perkembangan diri ini tidak hanya berkenan dengan kecerdasan saja, namun ada beberapa aspek yang menjadi dasar utama yakni pendidikan, membangun hubungan, dan juga pengalaman. Jadi dalam hubungan toksik ini sulit untuk menggali segala sesuatu positif karena adanya larangan oleh pasangannya. Jadi hal ini menyangkut perkembangan diri si korban, di mana korban ini dari hubungan toksik ini memiliki batasan terhadap sesuatu yang bernilai positif dan baik untuk dirinya sendiri. Jadi dampak dari keterhambatan pengembangan diri ini adalah rendahnya daya saing hidup dan kurangnya konsep pemahaman terhadap diri sendiri. Adapun faktor pendukung dan penghambat perkembangan diri ini, sejatinya masa remaja ini merupakan masa-masa potensial untuk mengembangkan diri, karena masa remaja ini adalah masa transisi dari anak-anak menuju proses pendewasaan. Jadi dalam proses tersebut, jati diri ini masih dikatakan belum jelas, sehingga masa remaja ini eee, adalah masa ideal di mana seseorang mencari jati dirinya dengan melakukan mengeksplor berbagai hal. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan diri seseorang, salah satunya adalah bakat khusus. Jadi seseorang ini pastinya dianugerahi kelebihan sehingga tiap individu memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan diri melalui bakat yang, ia miliki. Jadi sedangkan faktor penghambatnya ini, adalah perasaan yang berasal dari diri kita sendiri, yakni yang berasal dari, perasaan yang berasal dari pasangan yang menjalin toxic relationship ini, yaitu perasaan gelisah, takut, dan kecemasan yang ditimbulkan melalui berbagai faktor. Adapun kajian literatur di sini, ada 10 kajian literatur. Yang pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh ULIN, pada tahun 2022, yang berjudul "Penerimaan Diri Korban Toxic Relationship dalam Menumbuhkan Kesehatan Mental". Jadi, dalam penelitian ini, dampak dari hubungan toksik ini akan berpengaruh kepada psikologi seseorang. Jadi sehingga, turunnya rasa percaya diri dan timbulnya keputusasaan. Jadi, penelitian ini dapat menyimpulkan solusi mengenai bagaimana sih caranya menumbuhkan kesehatan mental setelah terikat pada toxic relationship, yaitu melalui konseling realita. Konseling realita ini semacam terapi yang dibangun atas asumsi masyarakat yang menentukan dirinya, untuk menerima konsekuensi dan tingkah lakunya sendiri. Kemudian penelitian yang kedua, dilakukan oleh Cece Amelia Putri dan kawan-kawan, pada tahun 2022, di mana berjudul "Pengetahuan Remaja Terhadap Toxic Relationship". Jadi, dari penelitian Cece ini terdiri dari 228 responden, di mana sebesar 62,3%-nya yang ia teliti pernah mengalami toxic relationship. Dalam penelitian CC ini menyatakan bahwa apabila seseorang berada dalam hubungan toksik ini, maka akan sulit untuk keluar dalam situasi hubungan tersebut. Jadi, sebesar 42,2% sangat setuju bahwa lingkungan sosial ini dapat menjadi faktor terjadinya toxic relationship. Jadi kurangnya rasa percaya diri membandingkan hubungan pribadi dengan hubungan orang lain, kurangnya dukungan dari pasangan, dan komunikasi yang buruk ini merupakan faktor penyebab terjadinya toxic relationship. Jadi, dalam penelitian CC juga mengungkapkan bahwasanya toxic relationship ini menjadi faktor terganggunya kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, penelitian selanjutnya ini dilakukan oleh Tutut Ismi Wahidar dan Syafira Ardana Reswari yang berjudul Analisis Resepsi Toxic Relationship dalam film pendek All Too Well karya Taylor Swift. Jadi, pesan-pesan yang ada di dalam film pendek tersebut ini tersampaikan melalui alur cerita, di mana pola-pola, yang sudah termasuk dalam hubungan toksik ini, yang seperti yang diungkapkan oleh Thomas Corey, yaitu adanya tiga tiga tipe yang menunjukkan hubungan toksik, ini bad temper, the deflector, and the possessive. Jadi dalam penelitian ini, 3 dari 6 informan, meresepsi secara dominan toxic relationship, di mana adegan dari film All Too Well ini mencirikan sebuah hubungan toksik, seperti setiap permasalahan ini tidak ada didiskusikan ke pasangannya, yang di mana, hal tersebut menyebabkan kurangnya komunikasi.
adanya sikap tidak saling dukung, namun hubungan tersebut tetap dipertahankan walaupun keduanya menyadari hubungan tersebut adalah hubungan yang tidak sehat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Novi Andayani dan Gilang tahun 2021 yang berjudul Toxic Relationship dan Komunikasi Interpersonal di kalangan remaja. Jadi dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya toxic relationship ini tidak hanya terjadi dalam hubungan sepasang kekasih, namun hubungan toxic ini dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama toxic relationship, kedua toxic parenting, dan ketiga toxic friendship. Jadi seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini, korban toxic relationship ini seringkali menerima kekerasan verbal maupun non-verbal dari pasangannya. Namun dalam penelitian ini si korban ini berhasil keluar dari hubungan tersebut dan pra pra toxic relationship ini memberikan solusinya yaitu memberikan pendampingan terhadap korban merupakan solusi setelah masa hubungan toksik yang bertujuan agar korban lebih mencintai dirinya sendiri dan memperbaiki kondisi mental si korban. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan oleh Susanti Niman dan kawan-kawan yang berjudul Promosi Kesehatan Jiwa Online, Toxic Relationship pada Remaja. Jadi dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya pemberian edukasi terhadap kesehatan mental pada remaja. Di sini penelitian ini melalui platform berbentuk webinar yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh toxic relationship. Jadi edukasi ini berbentuk webinar. Sebelum diberikan edukasi mengenai kesehatan mental, pretest ini menunjukkan rata-rata 55,47 dengan standar deviasi 10,11. Namun setelah pemaparan edukasi, nilai rata-rata proses ini meningkat jadi 77,91. Jadi kesimpulannya, edukasi kesehatan mental seperti webinar yang dilakukan oleh penelitian Susanti ini dapat menambah wawasan dan kesadaran mengenai gangguan kesehatan mental akibat toxic relationship. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tania yang berjudul Toxic Relationship dan Gangguan Mental pada Remaja Perempuan dalam novel Represi karya Fahrisina Amalia. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut, penyebab dari gangguan kesehatan mental ini adalah hubungan toksik tersebut, di mana laki-laki yang mendominasi pasangannya. Jadi hubungan toksik dalam penelitian ini bukan hanya kekerasan fisik, melainkan kekerasan verbal dan emosional yang dialami oleh tokoh perempuan dari novel Represi karya Fahrisina Amalia. Jadi dalam penelitian ini penanganan dari korban toxic relationship sendiri dapat dilakukan dengan penanganan yang tepat dan pendukung yang solid sehingga penderita gangguan mental, penderita toxic relationship ini akan dapat menerima diri dan memulai hidup yang normal. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rina dan kawan-kawan yang berjudul Phenomenological Studies Adolescents Toxic Relationship. Jadi dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana fenomena toxic relationship pada remaja yang berpacaran, mengingat informant ini pernah mengalami toxic relationship. Jadi, analisis penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa toxic relationship yang terjadi pada remaja berpacaran yaitu pengalaman, kesadaran diri, dan daya juang. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Caroline dan kawan-kawan yang berjudul Meningkatkan Kesadaran Mengenai Toxic Relationship pada Emerging Adult menggunakan sosial media Instagram. Jadi hasil yang ditemukan dalam penelitian itu lebih dari 50% responden aware akan adanya toxic relationship melalui akun media sosial @loves.ski. Psikoedukasi ini dilakukan agar bertujuan untuk meningkatkan awareness terhadap toxic relationship dan bagaimana sih caranya menghadapi situasi tersebut. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tril Sulastri yang berjudul Psikoedukasi Toxic Relationship, How to Get Rid of It. Jadi metode tersebut berbentuk talk show atau psikoedukasi. Dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwasanya setelah dilakukannya talk show tersebut, audiens itu memiliki pemahaman lebih luas terhadap toxic relationship yang dibuktikan dengan hasil pengisian pre-test dan post-test. Jadi dalam penelitian ini membantu peserta meningkatkan wawasan terhadap toxic relationship menjadi lebih baik seperti itu.
Yang terakhir, ada penelitian yang dilakukan oleh Eka Ananda yang berjudul Self-Esteem dengan resiliensi pada remaja korban toxic relationship. Jadi, dalam penelitian tersebut, adanya hubungan yang signifikan antara self-esteem atau pembentukan konsep diri dengan resiliensi pada perempuan korban dari toxic relationship. Jadi semakin tinggi self-esteem pada perempuan, korban hubungan toxic ini semakin tinggi resiliensinya. Kemudian variabel X dan Y. Jadi terdapat dua variabel yaitu variabel X, variabel bebas dan variabel terikat yaitu variabel Y. Di mana variabel X ini adalah toxic relationship dan variabel Y-nya adalah kesehatan mental dan perkembangan diri. Selanjutnya ada model penelitian. Jadi model penelitian ini dapat dilihat variabel X-nya yaitu toxic relationship dan variabel Y-nya adalah kesehatan mental dan perkembangan diri. Adapun hipotesis teori, jadi hipotesis sementara ini adalah terdapat pengaruh toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Selanjutnya, metode penelitian, adapun paradigma penelitian. Jadi, paradigma penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Jadi, sebagaimana dikutip oleh Creswell, post-positivisme ini cenderung kepada metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif. Jadi, pada paradigma ini sering disebut dengan penelitian saintifik atau sains. Jadi, paradigma post-positivisme ini menggambarkan bahwasanya gejala yang terjadi dalam kehidupan ini tidak terbatas dan untuk menyederhanakan gejala sosial yang terjadi, maka diperlukan adanya statistik sebagai landasan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun pendekatan penelitian yaitu penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengukur data yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yakni mencakup variabel dalam penelitian hubungannya, dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan populasi sampel, penarikan sampel. Jadi populasi sampelnya adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, yakni berjumlah 80 responden yang menggunakan rumus Lovin untuk menentukan sampel yang dibutuhkan. Teknik penarikan sampel sendiri menggunakan teknik pure positive sampling dan ukuran sampelnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian hipotesis riset dalam penelitian ini adalah HO ini tidak ada pengaruh toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri, sedangkan HA terdapat pengaruh toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Adapun hipotesis statistik, HA tidak sama dengan 0, jadi ada pengaruh terhadap toxic relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Apabila nilai signifikan yang digunakan itu 0,05, maka dapat dihitung dengan F-table menjadi jika F dihitung F-table, maka H0 ditolak, HA diterima. Jika F dihitung kurang dari F-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi HO sama dengan 0, jadi tidak ada pengaruh relationship terhadap kesehatan mental dan perkembangan diri. Itu. Kemudian metode pengumpulan data adalah data primer, di mana menurut Malhotra bersumber dari data khusus yang atau langsung pada pengumpul data. Jadi data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang akan disebar melalui responden melalui Google Form. Adapun metode pengukuran data di sini ada validitas. Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel toxic relationship yaitu variabel X dan juga validitas dari variabel kesehatan mental dan perkembangan diri yaitu variabel Y. Reliabilitas ini untuk pengujian menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Jadi reliabilitas kurang dari 0,6 ini kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik. Adapun metode analisis data, analisis univariat dan analisis univariat. Jadi data univariat ini terdiri atas jenis kelamin, umur, status pernikahan, dan lain-lain. Kemudian keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang akan diteliti dan kelemahan pada penelitian ini adalah tidak kuatnya teori untuk memperkuat penelitian ini. Adapun definisi operasional seperti yang dapat diketahui, toxic relationship ini merupakan variabel X-nya dan kesehatan mental dan perkembangan diri merupakan variabel Y.
Kemudian definisi operasional dapat dilihat tak sebagai berikut. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.